Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 150. Sahih. Taib. Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala berkata, wa innama zada alaihim syekhuna rahimahullahu ta'ala annahu dzakara, ini wallahu alam, kalau yang benar wallah, as'ilatan, mungkin ada salah cetak itu, usulatan sebenarnya as'ilatan. Sesungguhnya guru kami, ada yang tahu enggak siapa yang beliau maksud di sini? Al-Qadhi Abu Ya'la. Hasan. Sesungguhnya guru kami yaitu Al-Qadhi Abu Ya'la, karena sudah sebutkan sebelumnya, beliau menyebutkan beberapa pertanyaan i'taradha biha al-mutakallimuna 'alaiha, yang mana ahli kalam menentangnya, imma liyubtiluha aw yata'awwaluha, untuk membatalkannya atau untuk mentakwilkannya. Faradda alaihim dalika ala ma qalahu salaf al-mahdiyun wal khalaf al-mardiyun. Maka beliau yaitu Abu Ya'la membantah mereka sesuai dengan apa yang diucapkan oleh para salaf yang diberi petunjuk, wal khalaf atau yang setelah mereka, yang mardiyun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana muwaffaqan bihamdillah fi dzalik wa ghairihi, dan beliau diberikan taufik alhamdulillah dalam hal ini dan juga selainnya. Sedikit kita mau tambahkan seperti yang sudah disampaikan
oleh Imam Ibn Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi, bahwasanya inilah jalan para ulama salaf ashabul hadis. Dan sudah kita sampaikan ucapan Imam Tirmidzi, demikian pula Imam Bukhari dan yang lainnya dari ulama-ulama salaf ashabul hadis, mereka satu kesatuan dalam masalah al-aqidah. Dan ini yang dipertegas oleh guru penulis Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab beliau Ibtal at-Ta'wilat, untuk membatalkan takwil-takwil ahli al-kalam. Qadarallah ana nggak punya bukunya, namun ana punya buku karya Imam Al-Qadhi Abu Ya'la tentang al-iman, Kitabu al-Iman, tentang lagi akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan al-iman, yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Su'ud Al-Khalaf, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah. Namun di muqaddimah atau di biografinya Al-Qadhi Abu Ya'la, pentahqiq menyebutkan sebagian ucapan Abu Ya'la tentang akidah beliau yang berkaitan dengan sifat Allah. Mungkin ini sekedar ringkasan. Intinya Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, sebagaimana yang dikatakan oleh murid beliau Imam Ibn Al-Banna Al-Hambali, beliau membantah akidah ahlil kalam, terutama tentang sifat-sifat Allah. Ini disebutkan dalam kitab Ibtalut Ta'wilat, qala ba'dal muqaddimah. Nanti antum lihat di PDF-nya ada kitab Ibtalut Ta'wilat oleh Qadhi Abu Ya'la. Setelah muqaddimah, beliau menyebutkan bagaimana seharusnya seorang muslim dalam memahami, menyikapi ataupun meyakini tentang sifat-sifat Allah. Kata beliau, wa'lam annahu la yajuz raddu hadil akhbar ala madzhaba ilai jama'atun minal mu'tazilah. Ketahuilah, tidak boleh membantah ayat-ayat atau hadis-hadis sifat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok al-Mu'tazilah. Wala tasahul bita'wiliha ala madzhaba ilaihi al-Asy'ariyah. Dan kata beliau, dan tidak boleh mentakwilkan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat seperti yang dilakukan oleh kelompok Asy'ariyah. Kemudian kata beliau, wal wajib hamluha ala dhahiriha. Yang wajib adalah memahami ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan dhahirnya. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ia tetapkan sesuai dengan dhahirnya yang dipahami oleh bangsa Arab yang fasih dalam berbahasa Arab, yang mereka paham arti wa yabqa wajhu rabbika, penetapan wajah Allah, kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ini yang dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah, menyikapi, memahami ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan dhahirnya. Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Rabb kita turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir, sesuai dengan dhahirnya. Yang turun adalah siapa? Rabbuna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami sesuai dengan dhahirnya. Ini kata Abu Ya'la rahimahullah ta'ala. Wa anna sifatullahi ta'ala la tushbihu sifati sairil al-mausufin biha. Dan tidak boleh menyatakan sifat Allah serupa dengan sifat makhluknya. Wa anna sifatullahi ta'ala la tushbihu sifati sairil mausufin biha minal khalq. Wala na'taqidu tasbih fiha. Tetapkan tanpa menyerupakan. Walakin ala ma ruwiya an syekhina wa imamina Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal wa ghairihi min a'immati ashabil hadis. Namun sikapi, pahami ayat-ayat hadis-hadis sifat
sesuai dengan yang diriwayatkan dari guru kami, imam kami, Abi Abdillah Ahmad bin Hambal. Ini sudah kita sampaikan. Penulis kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, mazhab fikihnya apa? Hambali. Guru beliau Abu Ya'la juga sama. Ya, dari mazhab Hambali. Ini silsilah ulama-ulama mazhab Hambali yang di atas akidahnya Imam Ahmad. Seperti yang sudah kita isyaratkan, kita jelaskan minggu yang lalu, bahwasanya kalau hari Rabu itu silsilah apa? Ulama mazhab Syafi'i, ya, yang di atas akidah salaf. Demikian pula dalam mazhab Imam Ahmad, ulama-ulama mazhab Imam Ahmad dalam fikih ada yang di atas akidah salaf, ada pula yang menyimpang. Cuma ikuti yang sesuai dengan akidahnya salaf, yang sesuai dengan akidah imamnya, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Kata Abu Ya'la, perlakukan, pahami ayat-ayat, hadis-hadis sifat sesuai dengan yang diriwayatkan dari guru kami, imam kami, Imam Ahmad bin Hambal, wa ghairi, dan yang lainnya dari a'immati ashabil hadis, dari imam-imam ashabil al-hadis. Dan sudah kita sampaikan dalam masalah akidah, ulama ahlu sunnah satu akidah, ya, yang menyimpang sesat. Annahum qalu fi hadil akhbar, mereka semua ulama-ulama ashabil hadis, ulama salaf sepakat mengatakan tentang ayat-ayat hadis sifat, amirruha kama ja'at, perlakukanlah ayat-ayat hadis-hadis sifat kama ja'at, sesuai dengan redaksinya, dohirnya. Fahamaluha ala dohiriha fi annaha sifatullah ta'ala la tushbi sa'iral mausufin. Mereka, para ulama ashabil hadis, memahami ayat-ayat hadis sifat sesuai dengan dohirnya, dan bahwasanya itu adalah sifat Allah yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Faqala Ahmad fi risalah Abdus ibni Malik al-Attar, Imam Ahmad berkata dalam kitab beliau yang diriwayatkan oleh Abdus bin Malik al-Attar. Apa judul kitab beliau? Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan, ini ringkasannya, yajibul iman bil qadar wa bil ahadith fihi wa misli ahadisir ru'ya kulliha. Kata Imam Ahmad, wajib mengimani takdir Allah, dan tentang hadis-hadis tentang takdir Allah, dan semisal hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah di surga. Kata beliau, imani semuanya. Wa inna bata anil asma wastauhasha minhal mustami'. Meskipun mungkin terdengar oleh sebagian telinga manusia, itu tidak masuk akal, itu terasa agak mengganjal, namun wajib imani, tetapkan sesuai dengan dohirnya. Ini akidahnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa qala fi riwayati Hambal, Imam Ahmad juga mengatakan dalam riwayat yang lain, wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin sunniat. Tidak boleh kita menafikan satu sifat dari sifat-sifat Allah, karena tadi adanya orang-orang yang mungkin merasa ganjal dengan adanya ayat-ayat hadis-hadis sifat tersebut, atau merasa tidak masuk akal dan yang lainnya. Tetapkan, tidak peduli dengan orang-orang tadi. Wa qala fi riwayati Al-Marruzi, Imam Ahmad berkata dalam riwayat yang lain, Al-Marruzi, ahaditsus sifat tumarru kama ja'at. Hadis-hadis tentang sifat diperlakukan sebagaimana dohirnya. Wa atala fi naqal al-a'imma fi hadzal ma'na tsumma qala dalilun akhar wa yadullu ala ibtali ta'wil. Kemudian Imam Abu Ya'la mengatakan, dan di antara yang menunjukkan akan kebatilan takwil ahlil kalam, seperti mentafsirkan, mentakwilkan wajah Allah dengan zat Allah,
tangan Allah dengan nikmat kekuatan Allah, atau istawa dengan istaula. Kata Imam Abu Ya'la, di antara dalil yang menunjukkan akan kebatilan takwil tersebut, anna sahabata wa man ba'dahum at-tabi'in hamaluha ala zahiriha. Para sahabat, para tabi'in semuanya memahami, menetapkan ayat-ayat, hadis-hadis sifat sesuai dengan zahirnya. Gak ada mereka mentakwil bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang dengan kedua nikmat Allah. Istawa, nggak ada satupun sahabat ya atau tabi'in yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Walam yata'arradu li ta'wiliha wala sarfiha an dhahiriha. Mereka para salaf, para sahabat tidak ada yang mentakwilkan, tidak ada yang menyelewengkan ayat-ayat hadis-hadis sifat dari zahirnya. Falau kana ta'wil sa'ighan lakanu asbaqa ilaih. Seandainya takwil yaitu ala ahlil kalam, istawa ditafsirkan istaula, ya ditafsirkan al-qudrah, atau al-wajah ditafsirkan ya zat, atau Allah turun ditafsirkan turun rahmatnya. Seandainya itu benar, itu boleh, lakanu asbaqa ilaih. Para sahabat yang paling mendahului kita dengan apa? Takwil-takwil tersebut ya. Lima fi min izati tasbih wa daf'i syubha. Karena itu yang ya bisa menghilangkan tasbih ataupun syubhat. Kan mereka beralasan kenapa kalau ditakwilkan? Agar tidak menyerupakan Allah dengan, seandainya itu baik. Para sahabat yang lebih duluan mentakwil dalam rangka untuk mensucikan Allah. Siapa yang lebih semangat untuk mensucikan Allah? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Namun tidak ada ya mereka yang mentakwilkan sebagaimana ahli al-kalam tersebut. Ini menunjukkan takwilnya mereka takwil yang batil. Ya, ini sekali lagi yang dibahas oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab beliau yang judulnya saja jelas. Isinya apa? Ibtalu takwilat, membatalkan takwil-takwilnya ahli al-kalam. Wallahu ta'ala alam. Meskipun di Muqaddimah kitab Al-Iman oleh Syekh Dr. Saud Al-Khalaf disebutkan beberapa ketergelinciran beliau, namun secara global tadi itu mazhabnya, ajarannya, manhajnya, akidahnya Al-Qadhi Abi Ya'la rahimahullahu ta'ala. Dan tambahan sedikit, beliau punya anak yang juga ulama ya besar ahlu sunnah dari mazhab Hambali. Nah, ini yang anak punya kitabnya, judulnya Al-I'tiqad ya, Kitabul I'tiqad li Abil Husain Muhammad bin Al-Qadhi Abi Ya'la, putranya Al-Qadhi Abu Ya'la. Putra beliau punya kitab juga yang sama mewarisi akidah ayahnya, meyakini ayat-ayat hadis sifat dan memahaminya sesuai dengan zahirnya, menetapkan semua sifat-sifat Allah. Kita mau bacakan agar lebih mantul lagi, bapak dan anak satu akidah, dan tentunya tadi sama-sama di atas al-ilmu dan memiliki kedudukan yang besar, sama-sama juga dalam masalah fikih mazhabnya Hambali. Allah alam, insyaallah suatu saat mungkin perlu kita kaji ya, suatu saat wallahu taala alam. Ada bab tentang sifatul kalam. Ya, ini pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Kata putranya Al-Qadhi Abi Ya'la, ya namanya Muhammad juga. Jadi Muhammad bin Al-Husain. Ya, banyak namanya Muhammad di sini. Ya, kakek-kakeknya juga sama. Jadi kadang ada yang keliru, dikira Muhammad ya ini nama ayahnya, padahal nama anak dan bapaknya apa? Sama, Muhammad bin Al-Husain Al-Farra Al-Hambali. Kata putranya Al-Qadhi Abi Ya'la,
lam yazal wala yazalu mutakaliman. Allah senantiasa berbicara. Wala yajuzu mufarakatu bil adam li dzatihi, dan tidak mungkin sifat kalam itu terpisah dari Allah. Wa annahu yusma' taratan min Allah azza wa jalla. Terkadang kalam Allah itu langsung bisa didengar dari Allah. Langsung. Wa taratan minat tali, dan terkadang bisa didengar dari at-tali. Ini membantah ahli kalam juga. Kalau ahli kalam kan mengatakan suara Allah, kalam Allah nggak bisa didengar. Karena itu kalamun nafsi. Kata ini putranya Abu Ya'la, yusma' taratan minallah. Suara Allah, kalam Allah terkadang didengar langsung dari Allah. Di antaranya akan disampaikan Nabi Musa, Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj langsung mendengar suara Allah, kalam Allah dari Allah langsung. Namun sebagian yang lain terkadang lewat apa? Perantara orang yang membacanya. Ini yang berkaitan dengan kalam Allah. Kemudian beliau mengatakan wa annahu hayyun bihayatin alimun bi ilmin. Allah maha hidup dengan kehidupan. Allah maha mengetahui dengan ilmunya. Qadiran bi kudratin. Ini membantah siapa? Kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Itu Jahmiyah. Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama namun nggak punya apa? Sifat. Beliau mengatakan Allah punya nama Hayyun, sifatnya Al-Haya. Hayyun bihayatin. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah al-hayyu bila hayatin. Allah maha hidup tanpa sifat kehidupan. Allah alimun bila ilmin. Makanya beliau mengatakan hayyun bihayatin, alimun bi ilmin, qadirun bi kudratin, sami'un bi sam'in. Adapun Mu'tazilah mengatakan Allah as-sami' bila sam'in. Allah maha mendengar namun tanpa pendengaran. Ini ahli al-kalam dari kelompok Mu'tazilah. Kemudian beliau mengatakan wa nuqirru bi annahu khalaqa Adam biyadih. Kami Ahlussunnah wal Jamaah mengikrarkan, menyatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya, biyadihi. Liqauli ta'ala, dalilnya ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya. Ini beliau menetapkan sifat yad bagi Allah tanpa takwil. Wa qala bal yadau mabsutata, dan beliau mengatakan lagi wa innalahu yaminan. Allah memiliki tangan kanan. Dalilnya wassamawatu matwiyatun biyaminih. Langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Dalilnya surat Az-Zumar 67. Demikian beliau mengatakan wa innalahu wajhan. Allah memiliki wajah. Dalilnya kullu syai'in halikun illa wajha. Dan ini Imam Abu Ya'la, putra beliau, hidup sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum jauh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah satu akidah dengan Wahabi. Masihkah menuduh yang menetapkan sifat Allah sesat menyesatkan, sedangkan ulama-ulama besar Ahlussunnah yang mereka juga benarkan ini adalah ulama-ulama, bukan kaleng-kaleng. Al-Qadhi Abu Ya'la, dan sudah kita contohkan semua para ulama-ulama tersebut, terutama dari mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan lagi wa innalahu qadaman bi qaulin Nabi sallallahu. Allah punya telapak kaki, dalilnya sabda Rasul hatta yadha'ar rabbu fiha qadamah. Dan ini sudah juga kita lewati dari kitab tauhid dalam Sahih Bukhari. Ini juga akidahnya Imam Al-Bukhari. Semua ashabu Al-Kutubus Sittah, mulai Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, tidak ada yang takwil, menetapkan apa adanya. Nah,
Kemudian juga wa annau yanzil kulla lailatin ila sama'id dunya. Kata putranya Abu Ya'la lagi, dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana sabda Rasul, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tidak ada takwil. Ya. Ditambahkan lagi oleh beliau, wa annau yadhak ila abdihil mu'min, dan bahwasanya Allah tertawa kepada hambanya yang mukmin. Dalilnya ini luar biasa. Pelajaran dari ulama Ahlussunnah. Kita tidak berakidah kecuali dengan dalil, ya, ayat atau hadis yang as-sahih. Ini kata beliau, ini akidah kita, ini dalil kita. Tidak asbun. Kata beliau, Rasul SAW bersabda, yadhakullah ila rajulain. Allah tertawa kepada dua orang manusia. Qatala ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhul jannah. Salah satu, ya, dari mereka membunuh yang lain, namun dua-duanya masuk apa? Surga. Yaitu kisahnya yuqatil hada fi sabilillah fayuqtal tsumma yatubullah alal qatil fayuqatil fi sabilillah fayastashhid. Ya, ada dua orang. Yang pertama, ya, mukmin dan kafir ketemu dalam medan perang. Yang kafir membunuh yang mukmin. Yang mukmin masuk surga. Yang kafir itu bertobat masuk Islam dan dia ikut berperang dan juga mati apa? Asyahid. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa kepada mereka. Ini sekali lagi kata putra, ya, Al-Qadhi Abi Ya'la, ditetapkan apa adanya sifat tertawa bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh ditakwilkan. Ditetapkan apa adanya. Dan masih banyaklah yang lainnya. Intinya ini akidahnya Al-Qadhi Abi Ya'la dan juga putra beliau yang namanya sama, Muhammad bin Muhammad, ya, Al-Qadhi Abi Ya'la. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah. Kata Al-Imam Ibn Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullah ta'ala, wa kana muwafaqan bihamdillah fi dalika wa ghairihi. Beliau ketika membantah takwil al-kalam, beliau alhamdulillah mendapatkan taufik dari Allah. Karena dalam masalah bantah membantah nggak semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bantahan yang ngawur, bantahan yang didasari oleh kejahilan atau didasari oleh fanatik buta, yang salah pun dibela, ya, yang membantah yang di atas kebenaran dibantah. Ini yang tidak diberikan apa? At-taufiq. Ya, maka dalam membantah ini harus betul-betul ala ilmin dan juga ikhlas lillahi ta'ala, tidak ingin mendapatkan popularitas dan yang lainnya. Kemudian kata Imam Ibn Al-Banna, li'annal mulhidata qad i'taradat ala ayil kitab bima awqa'at bihi asyuba wasyukuk. Hal ini dikarenakan orang-orang yang menyimpang itu menentang ayat-ayat Al-Quran yang bisa mendatangkan, menyebabkan syubhat, keraguan di tengah-tengah masyarakat. Ini bahayanya apa? Ahlul bidah, ya, yang membuat keraguan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Contoh misalnya tadi, istawa diartikan istaula, ya. Aliyat ditafsirkan, ditakwilkan dengan, ya, al-qudrah. Ini sebetulnya menimbulkan keraguan tentang ayat-ayat Al-Quran. Kalau ayat-ayat Al-Quran dohirnya itu kata mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti tuduhan keji kepada apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran mengajarkan yang tidak apa? Tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Paham tuh? Ya. Misalnya, ya, mereka meyakini wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekala wajara. Kata mereka ayat ini enggak sesuai dengan apa? Dohirnya. Kalau kita tetapkan sesuai dengan dohirnya, maka kita menyerupakan Allah dengan apa? Wajah makhluk. Ucapan ini kata para ulama sebetulnya tuduhan keji kepada Al-Quran. Seolah-olah kata mereka Al-Quran mengajarkan tasbih. Paham enggak? Ya.
Karena Allah mengatakan kekala wajara, berarti Al-Quran ini menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Makanya mereka perlu mentakwilkan. Ini sekali lagi ucapan yang dibaliknya ada tuduhan keji kepada Al-Quran. Meskipun sebagian mereka terang-terangan mengatakan dalam Al-Quran ada racunnya. Apa diantaranya? Ar-Rahman ala Arsistawa. Mereka terang-terangan. Ayat tersebut mereka tuduh apa? Racun. Karena nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang terang-terangan langsung melecehkan Al-Quran. Ada yang dengan apa? Takwil-takwil tadi. Atau kelaziman ucapan mereka. Falaula ma tafaddalallahu bi minal ulama alladzina azalu wa mayazu wa illa kana nasu fi hairatin. Seandainya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Allah mengutus para ulama yang bisa menghilangkan keraguan, syubhat, kerancuan, dan membedakan mana hak, mana yang batil, mana tafsir yang sahih, mana tafsir yang batil, maka manusia dalam keadaan kebingungan. Ini sebagai bentuk pujian dari Al-Imam Ibnu Al-Ban Al-Hambali tentang bagaimana kedudukan bantahan para ulama terhadap syubhat. Makanya sesat ya kalau ada orang-orang yang nyinyiri bantahan ya secara mutlak, sedikit-sedikit membantah, nggak dilihat apa bantahnya sahih atau ya batil sesuai dengan bukti dan dalil atau hanya asbun. Masa dikit-dikit membantah, ini para ulama dipuji oleh yang lain karena apa? Luar biasa keutamaan mereka dalam membantah. Seandainya bukan karena Allah, kemudian karena juhud, jasa perjuangan para ulama, manusia dalam keadaan apa? Kebingungan. Ya, ini mentafsirkan istawa, ini mengatafsirkan istaula. Kalau nggak ada yang membantah tafsir istaula, manusia dalam kebingungan. Mana yang benar? Istawa atau apa? Istawa. Namun ketika ulama rame-rame membantah tafsir istawa dengan istaula, maka kita tahu ini tafsir yang batil. Paham dong? Sekali lagi, ya bantahan adalah salah satu tugas para ulama. Dan ini sudah apa? Rasul sampaikan dalam hadis yang masyhur, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun anu tahrifal ghalin wa antial mubtin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama atau para pewaris ulama yang adil. Tugas mereka menafikan tahrifnya orang-orang yang ekstrem, membantah jalannya orang-orang yang di atas kebatilan, dan membantah juga takwil orang-orang yang jahil. Disampaikan ini adalah apa? Kebodohan, ini adalah postingan apa? Orang jahil yang murakkab misalnya. Sesuai dengan buktinya apa? Fakta yang ada. Meskipun semuanya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada sesuai dengan apa? Kemampuan. Apalagi di zaman ini luar biasa syubhat. Mana-mana syubhat, kebatilan dari dalam maupun dari luar. Kita tentunya membantah sesuai dengan apa? Kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan disuruh kita bantai apa? Berapa istilahnya berapa ribu yang sesat menyesatkan, kita suruh bantah semuanya nggak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Dan juga yang nggak mampu jangan nekat untuk apa? Membantah atau coba-coba ngeklik. Oh ini ahli syubhat, dipantau terus setiap hari, ya jangan. Antum kalau kena syubhat lebih apa? Naudzubillah min dzalik. Bahaya sekali. Paham dong? Ya, sudah, yang penting talabul ilmi kalau mendapatkan bantahan dari ulama ataupun dari yang ahlinya, enggak apa-apa antum sebarkan. Antum jangan sampai apa? Buka-buka situs-situs apa? Asyubhat. Anu mau memantau.
Iya, kalau antum apa? Nggak kena syubhat. Kalau kena, naudzubillah min dzalik, fala mazaghu azaghallahu qulubahum. Atau ikut grup-grup ahli syubhat atau yang ada syubhatnya. Oh, nanti kalau Anda dapat syubhat, Anda laporkan ke Ustadz. Iya, kalau belum mati kena syubhat. Bang, baru kena syubhat mau ngelaporkan sudah mati dulu gimana? Atau kena syubhat dulu sebelum apa? Nah, ya. Dan Ustadz juga banyak apa? Tugas yang lainnya juga. Nah, masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Intinya ini para ulama mereka apa? Tugasnya untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Ya, dan ini keutamaan mereka. Tidaklah yang mengingkarinya kecuali ya, orang-orang yang jahil ataupun ahli bidah atau orang-orang yang fanatik kepada golongannya. Kalau golongan yang dibantah, mengatakan jangan dikit-dikit membantah. Tapi mereka sendiri juga membantah. Nah, wailul lil mutaffifin. Wa kadzalika i'taradu 'alal akhbar. Mereka juga menentang ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian waradda alaihimus salaful akhyar. Ulama salah membantah mereka. Ini bantah-membantah sudah ya viral, sudah ya dimaklumi dalam dunia salaf. Ya. Wa kadzalika fa'alu fi hadis sifat. Mereka pun mentakwil, membatalkan hadis-hadis tentang sifat. Kalau ayat nggak mungkin mereka katakan dhaif. Ya. Adakah mereka mengatakan ada ayat yang dhaifah? Langsung ketahuan kafirnya. Ya, namun apa? Mereka takwilkan tadi. Aliyat dikatakan al-qudrah dan seterusnya. Kalau hadis mudah, mereka katakan ini hadis ahad, ini hadis lemah, padahal yang lemah akalnya, yang lemah ilmunya. Namun itulah ahlu al-bidah. Wa man kana qablu fakana lahum min quwwatil iman wa sihhatil itqan wal ma'rifah wal bayan ma la yahtajuna mau ila man yatajarrad lidzalik. Sebelum adanya kelompok-kelompok yang suka mentakwil-takwil tadi, para ulama salaf dengan kekuatan iman mereka, kesohihan akidah mereka dan ilmu mereka, mereka tidak butuh kepada bantahan-bantahan tersebut. Ya, terutama di zaman para sahabat misalnya, belum muncul orang-orang yang ahlu apa? Takwil. Mereka nggak butuh untuk apa? Membantah ahlu takwil karena memang belum ada. Contoh yang paling konkret misalnya, secara umum di zaman sahabat tidak ada yang mengatakan Al-Quran makhluk. Paham ya? Maka para sahabat dahulu cukup mengatakan Al-Quran kalamullah. Titik sudah. Ya. Namun zaman Imam Ahmad butuh kata-kata ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu apa? Makhluk. Kenapa? Karena muncul di zaman beliau orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini diantaranya. Maka pada zaman para sahabat mereka nggak perlu repot-repot membantah orang yang mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Paham dong? Nah. Fa'ama fi zamanina hadza fannasu bihim hajatun ila dzalik. Namun di zaman kita, ini zamannya Imam Ibnu Al-Banna, abad ke-5 Hijriah, luar biasa banyak syubhat, apalagi zaman now ini. Nasallahu ta'ala as-salam wal afiyah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullah, fa amma fi zamanina hadza fannasu bihim hajatun ila dzalik. Adapun di zaman kita, yaitu zaman penulis di abad ke-5 Hijriah, ini manusia sangat butuh bantahan-bantahan ulama terhadap syubhat, terhadap takwil-takwil tadi. Falau lam yuf'al lakanu fi hairatin. Seandainya hal itu tidak dilakukan oleh para ulama, nggak ada yang membantah kebatilan, nggak ada yang membantah syubhat atau ahli syubhat, ahli bidah, ahli kalam atau al-mukhalifin, manusia fi hairatin. Manusia dalam apa? Kebingungan. Apalagi
yang membuat syubhat mengaku Ahlussunnah, dai salafi, apalagi keluaran Madinah misalnya. Ya, apa enggak bingung orang kena apa? Syubhatnya. Ini kan doktor, ini kan apa? Lulusan Madinah. Nah, ini kalau membuat syubhat enggak dibantah, ini berbahaya. Ini sekali lagi salah satu apa? Faedah membantah. Ya, sekali lagi membantah kesesatan, penyimpangan baik yang dari luar maupun yang dari dalam, minal amri bil ma'ruf wan nahi al munkar, bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, namun tetap dengan tadi ikhlas lillahi ta'ala ala ilmin, dengan ilmu dan dengan bukti yang nyata, ya, bukan apa tuduhan-tuduhan dusta. Wallahu yuhsin ala dzalika jazaahu wa yajma' lahu khaira akhirati wa dunya. Ya, Allah yang membalas dengan kebaikan guru beliau yaitu Al-Qadhi Abu Ya'la yang sudah bersusah payah berjuang membantah takwil ahlil kalam. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Falaqad kana min ahbaril mu'minin wa khiyaril muslimin wa min ala'immatis salihin. Ini pujian murid kepada gurunya karena sama-sama di atas akidah yang apa? Sahihah. Beliau mengatakan beliau yaitu Abu Ya'la termasuk ya orang-orang pilihan dari orang-orang mukminin kaum muslimin dan termasuk imam-imam yang salihin. Nafa'anallahu bimahabbati, semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dengan mencintainya, wa taghammadana wa iya birahmati, dan semoga Allah meliputi ya kami dan beliau dengan rahmatnya. Innahu bima ya yus'al jadir, dan bahwasanya Allah itu yang memang layak untuk dimintai. Namun ini ada ungkapan yang tidak benar. Wa ala ma yasha'u qadir insyaallah. Kata penulis, ini ketergelinciran ya kolam beliau, dan Allah atas apa yang Dia kehendaki maha kuasa. Padahal ayatnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini insyaallah antum sudah sering melewati ayat ini, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Namun penulis mengatakan Allah maha kuasa atas apa yang Dia kehendaki. Yang keliru baru yang mana ini? Yang keliru yang mana ucapan tadi atau sama? Ada bedanya atau ada sama atau ada bedanya? Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang dalam ayat, ya. Namun beliau mengatakan Allah maha kuasa atas apa yang Dia kehendaki. Bedanya dari mananya? Di mananya bedanya? Yang Dia kehendaki. Ini seolah-olah apa? Menyempitkan kekuasaan Allah hanya atas apa yang Dia apa? Kehendaki saja. Paham? Ya, maka ini ada footnote, antum kasih tanda itu. Ini ada ungkapan yang keliru. Ini juga dibantah oleh ulama yang lain. Siapapun, sebagaimana kata Imam Malik, kullun yukhad min qawli wa yutra ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua bisa diambil ucapannya, bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang salah tetap katakan salah, jangan malah apa? Dibela-bela. Kata Syekh Abdul Razak, was-shawab an yuqal, yang benar redaksinya itu untuk dikatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yaqulu Syekh Muhammad bin Mani fi ta'liqi 'alal aqidah tahawiyah. Syekh Muhammad bin Mani dalam ta'liq atau komentar sarah penjelasan singkat beliau terhadap akidah tahawiyah, alhamdulillah masih kita kaji di Jakarta hari Jumat Sabtu keempat. Biasanya kita safari dakwah ke Jakarta. Ini yang kita kaji akidah tahawiyah dengan ta'liq Syekh Muhammad bin Mani ya rahimahullah, dan juga Syekh bin Bas. Beliau mengatakan yaji'u fi kalami ba'din nas wa huwa ala ma yasha'u qadir. Ada dalam ungkapan sebagian orang dikatakan Allah maha kuasa atas apa yang Dia kehendaki. Kata Syekh Muhammad bin Mani, walaysa dzalika bisawab. Ini tidak benar. Bali sawab maja bil kitab wa sunnah.
yang benar apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, li umumi masyiati wa qudrati ta'ala, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan sedikit ya untuk menutup bab ini. Poin ke-130, qala al-mu'allif akhbarana Abdul Hasan Ali bin Ahmad al-Muqri al-Hamami radhiyallahu anhu qala haddatsana Ahmad bin Kamil qala haddatsana Abu Kilabah qala haddatsana Husain bin Hafiz qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Suhail ibn Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi la taqumus sa'ah hatta takuna khusumatun fi rabbihim. Tidak tegak hari kiamat sampai perdebatan mereka manusia tentang Rabb mereka. Namun wallahu alam hadis ini didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kalau antum mau referensinya silsilah hadis dhaifah nomor 5775. Silsilah hadis dhaifah kumpulan hadis-hadis dhaif nomor 5775. Nah, silakan lihat lagi. Qala al-Imam Abdul Fattah Al-Hafidh radhiyallahu anhu hadza hadisun gharib min hadis Sufyan an Suhail an Ibn Abi Saleh tafarada bi Husain bin Hafiz anhu wa tafarada bi Abu Qilabah an Husain. Kemudian kata al-muallif wa hadhil khusumatu hiya i'tiradatul mulhida 'alal athar. Penulis membawakan hadis tadi untuk menyatakan tidak tegak hari kiamat sampai perdebatan mereka tentang Rabb mereka, maksudnya yaitu akan adanya orang-orang yang menentang al-athar, hadis-hadis Rasulullah SAW allati sahhat ruwatuha, yang telah sahih para perawi-perawinya, wa syuhira naqluha, dan sudah viral masyhur di tengah masyarakat atau para ulama kaum muslimin, wa akhiratil a'immatu biya, para imam-imam alil hadis juga menerimanya. Fahtajal ulama arad litil kasyubah, maka para ulama pun membutuhkan untuk membantah syubhat-syubhat orang-orang yang menentang hadis-hadis tersebut. Wa nasihatul ummah fi dalik, dan perlu untuk menasihati umat. Maka bab terakhir dari kitab ini, sekali lagi kitab ini judulnya Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah. Al-Mukhtar pilihan. Penulis maksudnya di sini kata-kata Al-Mukhtar memilih dari kitab Asy-Syari'ah wal Al-Jurri, kitab Sahih Bukhari, kitab Tauhid, kemudian yang terakhir tentang apa? Beberapa hadis atau 14 hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalifil Hadis, yang sekali lagi insyaallah akan kita kaji minggu depan insyaallah taala. Ini yang ketiga dari Al-Mukhtar. Beliau memilih 14 hadis dalam bab terakhir kitab ini yang ditentang oleh ahli al-bidah, dan bagaimana menjawab tuduhan ataupun bantahan takwil mereka terhadap hadis-hadis tersebut yang dibawakan sekali lagi oleh Ibnu Qutaibah. Penulis Imam Ibn Al-Banna hanya meringkas saja menukil dari kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis oleh Ibnu Qutaibah rahimallahu ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.